Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Eh, apakah suara saya ini terputus-putus? Jaringan saya aman kah? Saya ketik aja jaringan saya aman. Suara saya terdengar. Apakah suara saya aman ini kakak? Aman ya? Kalau begitu saya langsung lanjut aja ya. Baik. Eh, kita masuk di refleksi aksi nyata kakak. Setelah kita melakukan kegiatan kemarin, kita sudah membuat video, kita sudah merekam, terus kemudian kita menyesuaikan RPP dengan videonya. Kita akan masuk pada siang hari ini, nanti kesepakatan bersama seperti biasa. Nanti yang pertama kita akan menyalakan kamera jika tidak ada halangan atau mungkin sinyalnya kuat gitu bisa menyalakan kamera. Tapi kalau jika sedang ada di perjalanan ya tidak usah menyalakan, tidak apa-apa. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, terus kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Gitu kakak. Saya lanjutkan. Kakak, nanti diharapkan mampu, tujuannya itu nanti mampu satu, memahami pentingnya berbagai pengalaman, pembuatan praktik, aksi nyata, dan melakukan refleksi. Saya ulang, memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik aksi nyata seperti yang sudah kakak kerjakan kemarin, dan melakukan refleksi. Yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. 3. Menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Nah, untuk agendanya seperti ini kakak, nanti ada pembukaan, terus kemudian ada aktivitas 1, terus ada menuliskan peran guru, terus aktivitas 2, sharing, diskusi, penutup, refleksi, dan foto bersama. Seperti biasanya seperti itu. Baik kakak-kakak, sebelum dimulai, di sini saya mau tanya dulu bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan kemarin, apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Monggo silahkan dijawab. Pakai mic saja jawabnya. Bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan kemarin, apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Sudah belum kak? Mungkin ada yang bisa jawab. Silahkan. Mic ya. Silahkan pakai mic coba. Bagaimana apakah aksi nyata kemarin terapkan itu apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Sudah ya. Hal itu ditandai dengan apa kak kira-kira? Anak-anak lebih aktif, semua kegiatan lebih anak yang banyak bekerja dibandingkan gurunya. Jadi sebagai fasilitator. Betul. Jadi apakah dominan suara peluit? Masih ingat kan kemarin pelajarannya kemarin tuh? Apakah dominan dengan suara peluit? Siswa aktif melaksanakan gitu. Jika dominan suara peluit itu berarti
pembelajaran sudah berpusat kepada peserta didik. Jika masih banyak komando dalam pembuatan video kemarin, jika masih banyak komando, berarti belum berpusat kepada peserta didik. Masih ingat nggak ini pelajaran yang kemarin? Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Apakah saat ini lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, yang diharapkan lebih banyak suara peluit, ya. Terus kemudian, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, jika masih banyak komando di situ berarti pembelajaran kurang berpusat kepada peserta didik. Baik, harapannya kakak sudah berpusat kepada peserta didik, ya. Aktif, siswanya aktif, gitu. Guru memfasilitasi. Saya lanjutkan. Nah, aktivitas satu ini kakak, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan. Nah, nanti kakak-kakak diminta untuk saling bercerita kakak. Menceritakan tentang apa yang sudah kakak-kakak alami, lalui dalam pembuatan video itu apa saja. Nanti silakan diceritakan baik dari suka, duka, maupun kendala teknis, mungkin sarpras dan lain-lain bisa diceritakan. Dan nanti kemudian, peserta berikutnya itu akan mendengarkan. Nah, nanti akan mendengarkan dengan seksama, kemudian memberikan masukan terlebih dahulu. Nah, setelah memberi masukan terlebih dahulu, terus peserta berikutnya itu baru boleh bercerita. Jadi sebelum nanti saling bercerita, nanti saling memberi masukan dulu, terus kemudian baru boleh bercerita seperti itu. Jadi nanti kakak diminta untuk saling bercerita dan kemudian peserta berikutnya mendengarkan dengan seksama, kemudian memberi masukan terlebih dahulu sebelum peserta tersebut melakukan bercerita. Kemudian peserta berikutnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu peserta berikutnya mendengarkan dengan seksama, kemudian memberi masukan terlebih dahulu sebelum peserta tersebut melakukan bercerita. Demikian kakak. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya nanti seperti ini. Nah, nanti saya akan membagi peserta menjadi 2 bor. Ya, nanti saya akan menjadi 2 bor atau 2 kelompok, ya. Ada di kelompok main room dan 1 kelompok lagi. Terus kemudian setiap peserta menceritakan dan merefleksikan aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Nah, terus kemudian masing-masing peserta saling mendengarkan dan saling menanggapi refleksi aksi nyata. Lakukan secara bergantian dengan durasi waktu kurang lebih itu sekitar 5-7 menit untuk setiap orang untuk menanggapinya. Kalau untuk berceritanya bebas waktunya gitu. Terus kemudian yang terakhir nanti menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Google Doc. Nah, untuk yang poin 5 ini nanti saja saya bagikan jika waktunya sudah selesai. Baik, nanti sekitar 20 menit ya, 20 menit sampai 30 menit. Nanti kakak diminta untuk menceritakan kembali, mengungkapkan kembali. Setelah menceritakan kembali, mengungkapkan kembali, rekan-rekan lain atau peserta lain itu nanti akan menyimak, setelah menyimak baru nanti mengembangkan cerita bergantian, bercerita bergantian. Begitu. Apakah sudah jelas kakak? Sudah jelas nggak ya? Atau sinyal saya putus-putus ini? Bagus Kak. Bagus Jelas. ya? Jelas. Baik. Kalau begitu langsung saja kakak, ini langsung saya lanjutkan dengan membagi kelompok, terus nanti silahkan saling merefleksi dan juga saling menanggapi. Baik, langsung saja saya ingin membagi kelompok menjadi 2 kelompok, breakout, yang satu ada di main room, yang satunya ada di kelas satunya, seperti itu.
Saya reshuffle dulu, waktunya sekitar 30 menit. Terus seperti ini. Oke. Saya masukkan. Terjadi kesalahan ini. Sebentar. Sorry. Ada trouble, salah pembuatan link. Sabar. Lama soalnya lama nggak tatap muka, jadinya malah keliru nih. Sebentar ya, saya bikin lagi. Sebentar nih Kak, saya sih belum masuk nih. Bentar Kak. Jadi ini 2 kan, waktunya 30 menit. Saya ulang ya Kak. Lama nggak tatap muka malah jadi. Aduh. Bentar. Oke, sekarang saya open room ya. Sudah 1, 2, 1, 2, 1. Ini sudah. Oke. Maaf tadi keliru saya membuat roomnya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, silahkan kakak-kakak, tugas kakak-kakak nanti seperti tadi, suruh bercerita, apa saja kendalanya apa, suka dukanya seperti apa, terus nanti peserta berikutnya baru boleh bercerita setelah menanggapi. Tadi menanggapi dulu baru bercerita. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Mas Prawoto.
Gitu cerita tak dengarkan. Kondisi lur lagi perjalanan lur iki lur ning dalan lur. Kamu kon cerita piye to, Mas? Rodo nggak? Selur. Cerita Mas, Gia Krisna itu, kon cerita sih, Mas. Kula terus teng BKD, Pak. Baru mau pulang. Wah, Menyimak Aku dulu. tak keri lur, lagi ning dalan lur. Mas Prawoto, Mas Prawoto, kayak cerita mau jenengan nih. Monggo Pak Suwardono Jalan Riyen. Pak Yan keluar Pak Yan. Ya keluar kayak neng perjalanan yuk. Lanjutnya apa tuh Mas Moe? Suka duka, masalah, kekuatan, aksi nyata. Ya. Suka dukanya saya yang saya lakukan aksi nyata di sekolah itu ya sukanya memang mempunyai materi untuk pembelajaran yang sifatnya berpusat pada anak. Ini sudah punya gambaran. Namun ada beberapa kendala yang terjadi di sekolah saya ini, terutama pada saat pengambilan video itu memang sampai 6 kali baru jadi, itu yang jelas karena mungkin faktor teknis, ada yang baterainya habis kemudian belum selesai sudah mati videonya, ada yang ketika ngajar ada angin kencang sehingga suaranya tidak terdengar, jadi kemudian ya sekitar itulah yang menjadi kendala. Tapi untuk kendala secara mendasar tentang fasilitas dan lain saya kira tidak ada ya. Yang jelas untuk pelaksanaan aksi nyata terutama dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa ini ya tentunya kami sudah melaksanakan dan memang menyenangkan bagi anak. Dan saya pun juga banyak beristirahat, tidak seperti dulu-dulu biasanya. Harus gini, tapi kalau ini kan kita tinggal memberikan arahan dan kita lepaskan anak-anak udah jalan sendiri dan memang keberadaan anak itu menyenangkan gitu. Ya sementara itu yang kami alami di aksi nyata untuk dari pembuatan video terutama dan pelaksanaan pembelajaran ya seperti itu, aslinya seperti itu. Senengnya oleh mergo di materi atau bicara untuk mengelola sewa yang berbeda dengan biasanya, ya kendalanya ya tadi tentang bagaimana video yang sudah jadi belum selesai sudah mati dan lain-lain. Mungkin itu teman-teman yang punya saya pengalaman di lapangan. Terima kasih. Yang lain? Loh, halo. Halo. Siapa yang mau menanggapi? Oh ya, nanggapi Mas. Jangan saya, Pak. Ya. Baru antri nih. Baru antri nggih. Ada tidak? Kalau tidak, Pak, cerita saya. Iya, sudah. Yang nanggapi betul enten toh? Tidak ada, Pak. Los, Pak. Ya wes, jenengan mau nggak jenengan terus gantian. Oke, Pak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih waktunya. Maaf ya, ini nggak bisa pakai kamera karena masih antri mau keluar. Ya, dalam pembuatan aksi nyata, yang menjadi kendala yang pertama adalah jika saya memakai tripod itu suara tidak masuk ke HP. Sudah coba 2 kali, itu tidak terdengar. Jadi terpaksa saya harus pegang sendiri secara manual. Jadi HP-nya saya bawa kemana-mana biar suara masuk ke HP. Yang kedua itu adalah kendala kedua itu kurangnya sarana di sekolah. Jadi saya itu harus melakukan
peminjaman alat, terutama untuk kun. Jadi untuk biar ada mencukupi. Mungkin itu saja untuk kendalanya. Untuk daya dukungnya ya anak-anak itu senang ya untuk berolahraga. Mungkin cukup dari saya. Bisa lanjut next. Ya Mbak Sesi. Iya Mbak Sesi. Liane sih aku lagi rapat. Latihan. Mas Yan Rangga. Yo Mas. Mas Yangga maksudnya agak anu rondo kopi. Baru ke Pak, kucingan Pak. Oh, kucingan. Mas Guntur. Silakan Mas Guntur nih. Kamu rusak dah aku saya tak mau dilit. Jadi orang dan tadi Mas Ubi. Orang Mas. Oke. Ikonnya kok jenengan ya malah orang komentar. Oke. Aku tak komentar. Ini baru di pinggir jalan. Oh, mandek. Oke, siap. Aman. Berhenti. Aman. Oke. Baik teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, mohon maaf. Ini sambil perjalanan. Untuk pembuatan video aksi nyata memang banyak suka maupun dukanya. Tapi dari saya pribadi memang banyak sukanya karena memang pengalaman-pengalaman yang saya laksanakan itu, yang saya lakukan memang banyak sekali sehingga membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Dan apa benar yang dikatakan Pak Suwardi tadi, kita bisa agak nyantai. Jadi pembelajaran itu sudah kita hanya memberikan instruksi dan yang melaksanakan tugasnya itu adalah peserta didik. Nah, tetapi ya memang pada saat pembelajaran kemarin memang saya juga sedikit memberikan instruksi. Jadi ya karena memang pembelajaran itu kita sebagai fasilitator juga harus memberikan sedikit demonstrasi biar juga anak-anak juga jelas. Nah, yang menjadi senangnya juga kita mendapat ilmu-ilmu dan juga materi-materi itu banyak. Jadi tidak terlalu, kita itu tidak terlalu memikir masalah wah ini kon kepiye, bocah kon kepiye, tidak, tapi ternyata dengan sekarang yang materi-materi yang diberikan kemarin pada saat diseminasi itu memang banyak sekali manfaatnya. Kemudian untuk dukanya memang banyak, tidak banyak tapi hanya sedikit kendala di pada saat pengambilan gambar atau video itu ya, karena memang saya oyang-oyong jadi dari kelas menuju ke lapangan ya, karena kalau misalnya saya di sekitar halaman itu kayaknya mengganggu guru yang lain, kelas yang lain, jadi terpaksa saya laksanakan di lapangan, jadi dari sekolah kemudian ke lapangan gitu. Jadi ya itu sedikit cerita dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan bisa dilanjut teman yang lain. Ini perjalanan dinas. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Monggo yang lain. Kakak Rangga, Kakak Prawoto, bisa dilanjutkan. Hei, kedengaran enggak suara saya? Dengar bos, dengar sekali. Mohon maaf, di jalan juga saya ini, jadi nggak bisa hidupkan kamera. Jadi menanggapi yang disampaikan oleh Kak Guntur tadi. Jadi kalau ada instruksi, ada demonstrasi sedikit, menurut saya nggak haram-haram juga kita di pendidikan berorientasi kepada siswa untuk memberikan demonstrasi dan memberikan instruksi. Jadi menurut saya sah-sah saja sepanjang tidak lebih banyak daripada
tidak terlalu banyak, maksudnya tidak terlalu banyak. Nah, saya nggak perlu khawatir menurut saya. Kasih saja demonstrasi, kasih saja instruksi sepanjang tidak terlalu banyak. Kemudian apa lagi ya Kak Guntur tadi ya? Karena cuma itu sih yang perlu kita komentari terkait Kak Guntur. Kemudian apa yang saya alami dari pengalaman saya, sebenarnya hanya semacam nostalgia karena sudah pernah kita lakukan. Yang saya lakukan kan menggunakan sport education ya, SEN. Itu sudah pernah kita lakukan, kemudian kendalanya hampir sama, kendala teknis. Saya menggunakan kameranya satu, HP saja, kemudian hanya tidak menggunakan tripod, saya tidak tolong anak-anak untuk memvideokan. Kelemahannya ada beberapa part memang yang sudah kita instruksikan sebelumnya sebenarnya untuk tidak terlalu jauh dengan saya, tapi ternyata namanya anak lupa. Jadi ada beberapa bagian yang saya memberikan instruksi, kameranya jauh dari saya, jadi nggak kedengaran. Tapi karena waktu yang mepet nggak kita ulang juga. Jadi karena waktu yang mepet nggak kita ulang, apa adanya kita upload seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya, bukan kelemahannya sih, repotnya menggunakan sport education itu adalah saat pengondisian awal. Jadi di awal saat pembagian kelompok, memastikan mereka membuat panitia yang baik, kemudian programnya seperti apa, itu yang ribet pada sport education. Tapi ketika itu sudah selesai, fase ribetnya sudah selesai, fase persiapannya sudah aman, ketika mulai masuk ke fase latihan, musim pertandingan, ya enak, udah tinggal jalan sendiri. Karena mereka sudah mempersiapkan matang. Nah, kunci suksesnya ada di situ, ada di persiapan itu. Ketika semua persiapan sudah kita pastikan anak itu detail, kemudian tidak ada yang terlewat, maka semuanya tinggal berjalan mengalir semudah-mudahnya, seenak-enaknya seperti itu kira-kira. Jadi kata kuncinya ada pada persiapan. Memang kata orang itu kan ketika kita gagal bersiap atau kita bersiap untuk gagal gitu kan. Jadi itu benar-benar terjadi untuk yang sport education. Persiapan lancar, semuanya lancar. Kira-kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Monggo dilanjut kata-kata yang lain. Mohon maaf ini juga perjalanan jemput anak. Monggo yang lainnya. Yuk, siapa ini selanjutnya? Halo? Mbak Sesi. Halo. Mbak Sesi, siapa? Aku bisik-bisik ya. Ya, apa-apa ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari kegiatan pengambilan video untuk bukti aksi nyata kemarin, kendala yang saya hadapi tidak begitu signifikan. Hanya yang agak repot itu saat trouble di bagian mic. Nah, kadang kan mic saya dengan wireless itu kan agak terlalu jauh. Jadi untuk jarak tempuh saya itu tidak boleh jauh-jauh dari wireless. Mungkin kendalanya itu. Dan yang kedua itu ada satu siswa yang tidak masuk, jadi terpaksanya yang kemarin harusnya pas untuk saling berpasangan dalam melaksanakan kegiatan itu terpaksanya saya harus memberikan ikut membantu salah satu anak untuk memegangi saat melakukan kegiatan sit up. Untuk yang lainnya, alhamdulillah lancar. Mungkin itu saja. Nggak kena. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Gantian Bu Purwanti, terima kasih Kak Sri Purwanti. Semua. Tadi di kelas lain itu Kak Sri itu.
Kok sudah pindah ke Menkol ya? Iya, sudah di Menkol Udah nih. ke utama. Udah habis. Iya. Baik kakak-kakak, kalau sudah melaksanakan bercerita, sudah melakukan refleksi, kemudian tugas kakak-kakak selanjutnya yaitu nanti kakak akan menjawab soal yang ada di Google Doc. Itu seperti ini, coba sementara saya tampilkan dulu. Nah, ini. Di situ terlihat ada 2 soal. Apa peran guru saat aksi nyata? Kakak-kakak nanti menjawab nama dulu, nama ditulis dulu, siapa nama, terus kemudian jawabannya apa, gitu. Hubungannya apa? Apa peran guru saat aksi nyata? Oke, kalau sudah nanti kakak ngeklik yang di bawahnya itu ada peran peserta didik. Nah, peran peserta didik, nama itu gurunya, berarti kita jawabannya apa? Sebagai apa peserta didik? Monggo saya share ke grup WA saja nggih. Saya share ke grup WA. Nah, ini sudah saya share ke grup WA. Boleh diklik kakak-kakak. Dan silahkan langsung mencari kolom yang kosong. Silahkan cari kolom yang belum terpakai. Di situ ada banyak kolom, ada 12 kolom, genap dengan jumlah siswa kita yang ada di kelas ini. Nah, silahkan diisi nama, terus kemudian jawabannya apa. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Linknya ada di WA. Sudah saya share di WA, Kak. Ya, sudah ada beberapa yang sudah masuk. Ada Kak Krisna sudah menuliskan nama. Di-share di sini saja, Kak. Oke, saya share ke sini. Sorry. Oke, itu saya share juga di grup sini ya, di Gmail-nya ya. Bisa dari WA, bisa dari Gmail. Monggo, silakan dikerjakan. Mungkin. Kok nggak bisa buka ya, Kak? Sinoval, si Amal Mondir. Link di copy terus dipastekan di Google. Atau diklik langsung, biasanya langsung otomatis kebuka ke Google. Nggak bisa ya?
Nanti tuh ada komunitas kombel barang, aktif kayak kombel. Ya Allah. Kok nggak bisa nulis ya, Kak? Nah, itu. Si arek kondi, Bu? Bekas. Arek kondi? Oh. Iya, ora iso. Kok belum bisa ya, Kak? Kak Asto. Kak Asto, saya belum bisa nulis nih. Harusnya bisa, Kak, harusnya, Kak. Ini saya udah buka kok nggak bisa. Usah rep. Kirim. Pipir. Oh iya, untuk soalnya ada 2, Kak. Itu ada peran guru, yang satunya ada peran peserta didik. Jadi ada 2. Silakan dijawab. Dek, aja. Aja. Kemudian kini sih, guys. Yang tombol ini diklik, ya. Ada 2 soal nih. Kok hanya bisa nulis nama tok saya? Setelah nulis nama, jadi diklik dulu. Iya, siap, Kak. Jadi ya, terus ya. Semoga keluar. Yang ditinggalkan tabah ya. Baunya.
Terus, pakai ini loh, ini. Sini. Wis banget. Tat. Kok mejen? Dia kan dia. Yang ini tidurnya. Kok udah hilang sih? Didik, bawahnya itu ada soal lagi. Apakah sudah dikerjakan?
sudah selesai semua nggih ya? Saya anggap sudah selesai semua ya, Kakak. Jika sudah, saya mau masuk ke materi berikutnya, Kakak. Izin share screen dulu ya. Baik, setelah kita menjawab yang ada di Google Doc, Kakak, terus kemudian saya akan masuk ke aktivitas kedua. Itu untuk aktivitas kedua ini yaitu menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Nah, Kakak nanti diminta untuk melakukan satu, menganalisis dan petakan apa yang mendukung dan juga tantangan yang Kakak hadapi saat melakukan aksi nyata itu. Nah, di situ ada apa saja, silakan dipetakan. Terus kemudian yang kedua yaitu apa? Solusi yang bisa Kakak tawarkan untuk meminimalisir hambatan tantangan yang ditemui. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi, Kakak. Nanti silakan tulis di bagian kolom chat ya. Nanti silakan ditulis juga bagian kolom chat. Analisis dan petakan apa yang menjadi analisis dan petakan apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang Kakak hadapi saat melakukan aksi nyata itu. Yang kedua, solusi yang bisa Kakak tawarkan untuk meminimalisir hambatan dan tantangan yang ditemui itu apa. Terus kemudian yang ketiga, nanti mengisi melalui link dokumen yang disediakan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya share dulu link Google Doc-nya lagi. Saya share ke dua tempat yang ada di Google. Yang satu saya share di WA, biar tidak hilang. Nah, jika terputus kan hilang tuh kalau di Google Doc. Nah, ini saya duplikatkan ke WA. Dibuka. Sebentar, saya buka dulu. Ini jaringannya lemotnya minta ampun ini. Nah, seperti ini, Kakak. Ini saya sudah membuat contoh, Kakak. Saya sudah membuat contoh. Sebentar. Saya stop presenting dulu. Saya sudah membuat contoh seperti ini. Nanti Kakak tinggal mengikuti saja. Contohnya seperti itu. Sebentar, Kak. Susahnya. Bentar, Kak. Ini saya copy dulu. Saya kopaskan ke sini dulu. Nah, ini Kak. Di sini sudah ada contoh yang sudah saya kan. Nah, nanti Kakak coba lihat contohnya dulu ya.
Analisis dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan praktik aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Nah, nama, silakan diisi namanya siapa. Kelas sasaran berapa kemarin yang ada di video itu? Kelas 4 taruhlah. Atau kelas berapa yang kakak kemarin lakukan video itu. Terus capaian pembelajarannya apa? Peserta didik mampu memahami jenis gerak lokomotor dan non-lokomotor, serta mampu mempraktikkan variasi gerak tersebut dalam permainan sederhana. Ini capaian pembelajarannya ya. Nah, beda-beda nih. Capaian pembelajarannya mau apa. Terus kemudian dukungan, tantangan, hambatan, solusi. Nah, ini saya sudah mencoba membuatnya seperti ini. Silakan kakak masuk dan diamati. Nah, bla 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 bla. Seperti itu. Monggo silakan, di situ ada nama, ada itu silakan kakak milih sendiri. Yuk, selamat mengerjakan. Kalau bingung bisa lihat contoh yang ada di atas. Sudah saya bikinkan contoh kakak. Ini contohnya seperti ini, contohnya dukungan sarana prasarana yang memadai. Tantangannya apa? Sasaran peserta didik kelas bawah sehingga masih perlu pendampingan khusus terkait aktivitas di lapangan. Untuk hambatannya apa? Kira-kira hambatannya proses angle kamera kurang proporsional karena dilaksanakan mandiri atau sendiri. Seperti tadi Kak Krisna tadi kan harus mendekatkan dirinya dengan HP biar suaranya masuk gitu kan. Solusinya perlu ada partner saat melakukan tag video pembelajaran dan lain-lain. Ini hanya sekedar contoh ilustrasi seandainya saya melakukan seperti kakak itu seperti ini. Nah, untuk hal lain-lainnya monggo silakan kakak sendiri yang membuat. Waktunya dimulai dari sekarang 30 menit ya kakak. Oke, selamat mengerjakan. Mas Guntur. Oke, individu lagi. Ini maaf, ini saya tadi laptop saya mati, kayak belum tahu tugasnya, nggak tahu gimana nih. Iya, disuruh mengerjakan ini Kak, sudah saya share di grup WA jika baru masuk kembali. Terus tinggal diklik, setelah diklik jenengan silahkan membuat itu di atas, paling atas itu saya sudah mencoba membuatkan contoh ya. Monggo nanti disesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing. Dukungan, tantangan, hambatan, terus kemudian solusinya apa. Ini saya hanya memberi kolom 4 saja, sebenarnya ada banyak tapi cukup membuat 4 saja. Tapi kalau Di lebih WA ya? gimana Kak? Boleh. Di Di WA WA ya? saya tadi. Iya, tadi ya. sudah share linknya di situ. Ya. Ambil di kolom WA. Waktunya 30 menit ya, Kak. Gagal ya kemarin.
Tekan burung macam enggak. Silahkan cari tempat yang kosong ya Kak. Kalau sudah dipakai rekan lain, kakak-kakak yang lain, cari yang di bawahnya, tinggal digeser ke bawah gitu. Cari yang kosong. Masih ada 28 menit.
Kakak-kakak cukup mengisi 4 aja ya Kak, nggak usah lebih ya. Tapi jika mau nambah boleh 5, 6, 7, 8 boleh. Tapi 4 aja sudah dianggap cukup nggih. Selamat mengerjakan. Di sektor
Baik kakak, apakah sudah selesai? Belum. Belum, oke. Bentar lagi ya. Dilanjut kakak. Oke, dilanjut. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ya kak, dibaca saja siapa dulu. Ini tugas pribadi, jadi masing-masing membuat ya. Masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok. Kalau kemarin kan kelompok tuh, sekarang pribadi. Sesuai dengan apa kendala yang dialami kakak dalam pembuatan video kemarin itu.
Saya tambah 6 menit ya Kak ya. Setelah 6 menit nanti dipresentasikan ya. Baik Kakak, silakan dibacakan dari nomor 1 dulu. Punya siapa ya nomor 1? Paling atas, bentar saya cek. Bentar. Contoh. Dari Kak Sesi dulu, sudah siapkah? Sebentar Kak, sedikit lagi. Oke. Mau share screen atau saya share screen kan aja? Di share screen aja Kak, mungkin Kak, biar lebih cepat Kak. Oh ya, gini aja terus nanti biar lebih cepat ya. Tinggal beberapa menit, sudah jam 3 soalnya. Seadanya aja ya Kak. Atau dari siapa dulu yang siap? Saya siap. Di sini. Oke, siap. Dari Kak siapa? Kak Suwardiana ya? Ya oke, siap. Saya cari. Kak Suwardiana. Mana ya? Kak Prabowo. Kak Sri. Kak Dian. Kak Fitri. Nah ini Kak Suwardiana. Monggo Kak Suwardiana. Ya, terima kasih kakak-kakak sekalian. Analisis dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan praktik aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Pada saat saya pengambilan aksi nyata, yang saya lakukan adalah sasarannya kelas 7. Kemudian capaian pembelajaran yang saya inginkan, siswa memahami dan mampu melaksanakan keterampilan passing bawah dalam bermain bola besar atau bola voli. Dukungan yang pertama adalah sarana prasarana dan alat memadai, yang jelas. Tapi tantangannya, siswa baru yang berasal dari berbagai latar belakang sekolah yang banyak yang sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas bola voli, khususnya passing. Hambatannya sulit dalam menerapkan pembelajaran karena kemampuan siswa yang berbeda jauh, ada yang mahir, ada yang sama sekali belum bisa. Solusi,
sabar memberi pelayanan yang sama pada siswa yang berbeda kemampuan. Yang kedua, tersedianya alat untuk merekam dalam aksi nyata. Itu tersedia. Tantangannya penggunaan alat yang harus melibatkan orang lain agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Kemudian hambatannya, kondisi alat yang tidak stabil karena stok lama yang belum menyesuaikan dengan zaman, artinya masih buatan lama. Kemudian solusinya ya mencari teman sejawat untuk membantu pengambilan video dan mencari pinjaman alat yang layak dengan teman sejawat. Kemudian yang ketiga adalah lapangan atau fasilitas. Belum adanya pengaman pada pinggir lapangan, mengingat lokasi di atas bukit, sehingga riskan siswa jatuh saat mengambil pelaratan atau seperti bola contohnya. Karena berada di ketinggian, Kak. Jadi kalau bolanya jatuh ke bawah itu kadang-kadang anak lepas kontrol. Sehingga dia lari, saya takut kalau nanti pada saat lari itu dia jatuh. Ini juga menjadi hambatan atau tantangan. Hambatannya, biaya untuk pembuatan pagar ini membutuhkan dana banyak, sedangkan memungut wali murid itu sangat sulit karena di daerah pedesaan yang masih belum paham tentang arti pendidikan yang sesungguhnya atau yang bahwa pendidikan membutuhkan biaya. Kemudian solusinya mencari lapangan yang aman dan bisa dijangkau siswa tanpa resiko, walaupun banyak angin sehingga mengganggu suara daripada guru. Seperti kemarin yang saya lakukan, yaitu ketika saya pindah lapangan itu anginnya kencang sekali karena di lapangan terbuka, sehingga kami harus mengulang lagi sampai 6 kali mengulang. Kendala siswanya itu juga ada kendala sebenarnya, yaitu misalnya masih malu-malu, anaknya kecil-kecil. Kemudian siswa untuk jadikan model ini kadang-kadang juga masih sulit untuk untuk menjadi contoh. Ya terpaksa kami mencari model kelas di atasnya agar bisa dipahami siswa yang baru ini. Karena siswanya kecil-kecil. Mungkin itu Kak Hasto yang bisa saya sampaikan. Tidak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik. Ya baik Kak Suwardiano. Luar biasa Kak Suwardiano. Jadi solusinya tepat ya. Walaupun di situ di lapangan terbuka otomatis suara kita kalah dengan angin yang menderu-deru ya. Iya dengan angin. Gitu. Baik. Baik Kak Suwardiano. Kakak yang lain silakan. Hanya dibacakan saja ya. Bacakan secara singkat saja. Yang sudah siap, monggo silakan. Monggo Kak Pravidiantoko, silakan. Saya carikan dulu Kak Pravidiantoko. Mana ya Kak Pravidiantoko? Kita. Atau langsung dibaca bisa Kak? Monggo ini punya Kak Pravidiantoko sudah siap. Bisa Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Pravidiantoko. Ya baik, saya akan memaparkan beberapa analisis dari dukungan, tantangan, dan hambatan saat kemarin melakukan aksi nyata. Yang pertama itu, saya itu melakukan pembelajaran di kelas 6 dengan materi sepak bola. Yaitu dalam capaian pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan dan memahami variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif menendang, mengoper, menghentikan, dan menggiring bola. Dari dukungan, dari bukti dukung itu, sarpras yang cukup kemarin itu, saya itu melakukan di lapangan lapang, tanah lapang.
yang untuk sepak bola. Kemudian tantangannya kemarin dalam waktu pengambilan video itu saya cukup merasakan kalau dulu-dulu pas pengambilan video pembelajaran 35 menit atau 45 menit itu kok rasanya itu lama, tapi ketika kemarin itu kok sangat-sangat cepat sekali gitu. Jadi tantangannya itu kan waktu yang terbatas ini dalam pengambilan video. Kemudian hambatannya pada waktu kemarin saya itu melakukan pembelajaran itu setiap siswa itu ternyata itu punya gaya belajar masing-masing dan tingkat pemahamannya yang berbeda, artinya majemuk. Kemudian kemarin saya solusinya yaitu memberikan permainan yang atraktif dan menyenangkan. Kemudian bukti dukung yang lain yaitu halaman sekolah itu dalam arti halaman kemarin yang sangat luas. Halaman lapangan itu yang saya maksud itu seperti itu. Tantangannya itu memaksimalkan lahan yang ada. Nah, kemarin hambatannya ada beberapa titik tempat yang licin dan ada beberapa yang ini Kak Hasto. Ada lubang, ada beberapa lubang. Lah solusinya kemarin saya itu sebelum melakukan pembelajaran itu memilih tempat yang aman dan yang mendukung, kemudian memberikan pemahaman kepada siswa supaya berhati-hati dan tidak berhenti mendadak. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, bukti dukung yang lain yaitu peserta didik itu sangat senang sekali dengan sepak bola. Nah, tantangannya itu saya itu memberikan permainan yang terbaik. Kemudian hambatannya pada waktu kemarin pengambilan video yang pertama itu, karena saya 5 menit saja saya tes, saya pertama tidak pakai tripod, hasilnya ya kurang maksimal lah menurut saya. Kemudian solusinya saya kemarin menggunakan tripod. Yang keempat, manajemen kelas. Beberapa siswa itu terutama yang putri, terutama itu yang putri itu kan kalau tidak dapat bola itu ada beberapa yang frustasi, marah, itu. Lah hambatannya kan bola sepaknya itu kan ada memang saya taruh 1 kemarin. Kemudian solusinya ya saya menggunakan 2 bola. Pas waktu babak kedua saya menggunakan 2 bola dan 4 buah gawang. Sehingga tingkat keaktifan siswa itu lebih meningkat dan titik fokusnya lebih tajam. Kira-kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pravidianto Kong. Ya. Di situ lapangannya tidak rata ya, berarti ada yang berlobang seperti itu. Ya wajar. Ya antisipasinya sudah bagus. Terima kasih untuk Kak Pravidianto Kong ya. Monggo untuk yang terakhir ini saya acak ya. Sebentar saya pakai speedwell dulu sebentar. Jatuh di tempat Bu Sri, Kak Sri. Oh nggak tayang ya, nggak apa-apa, udah gini aja. Jatuhnya ke Kak Sri Purwanti. Monggo Kak Sri, bisa dibacakan? Sebentar saya cari dulu Kak Sri. Kak Sri di mana ya letaknya? Ini Kak Sri. Ya, sudah bisa masuk nggak Kak suara saya? Aman Kak. Masuk. Masuk. Oke ya. Di sini saya akan ini menganalisa dukungan, tantangan dan hambatan saat melakukan praktek aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Dalam video kemarin saya mengambil kelas 6. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami kombinasi gerak lokomotor dan lokomotor serta mampu mempraktekkan permainan bola besar sederhana
dan atau tradisional, dalam ini bola voli. Sarana dan prasarana yang memadai. Satu, peserta didik, tantangannya peserta didik itu merasa takut dengan bola yang sesungguhnya, sehingga saya memakai bola plastik yang ringan dan murah. Kebetulan bola voli di sekolah kami itu yang karet itu hanya satu, Kak. Jadinya saya memakai bola plastik. Kemudian hambatan proses dalam pembuatan suara kurang jelas karena saya tidak memakai mic. Terus kemudian solusinya perlu menggunakan mic sehingga suara bisa lebih keras dan jelas. Kemudian halaman sekolah yang luas, manajemen waktu hanya dibatasi dalam 30 menit sehingga tujuan pembelajaran ini tidak tercapai karena baru pemanasan sebentar, kemudian servis, passing itu belum pendinginan itu cepat-cepat ya Kak, jadinya kurang. Terus kemudian memori HP terbatas sehingga tidak maksimal. Solusinya yaitu dengan menggunakan 2 HP, kemudian cek kapasitas penyimpanan yang cukup sehingga bisa maksimal. Dukungan dari wali murid, kebetulan ada salah satu anak yang difabel perempuan sehingga perlu perhatian khusus dan komunikasi dengan wali murid. Kemudian peserta didik difabel ini diberi pemahaman yang lebih sehingga bisa mengikuti walaupun tidak bisa seperti siswa yang lain. Anak difabel ini diberi waktu tersendiri untuk pembelajaran. Setelah semua siswa selesai baru dibimbing. Kemudian keempat yaitu dukungan teman sejawat. Dalam pengambilan video ini saya tidak bisa sendiri karena harus fokus ke peserta didik. Tidak bisa melakukan sendiri karena mengajar dan mengambil gambar. Solusinya meminta tolong teman paling tidak 2 orang untuk mengkondisikan kamera, yang satu memakai tripod, yang satu bisa bergerak, bisa lebih fokus. Kemudian hanya itu Kak mungkin. Terima kasih Kak Sri ya, terima kasih banyak gitu. Yeah. Jadi memang pada dasarnya banyak dilema, banyak hambatan yang kita lalui dalam pembuatan bukti nyata kemarin ya Kak. Mungkin ya dari lingkungan, dari sarpras, dari kamera dan sebagainya, banyak sekali hambatan. Tapi yang poin yang saya tekankan di sini, saat kita membuat video yang pertama ya, tadi kan ada yang membahas itu kan, pembuatan video pertama itu 30 menit itu akan selama ya. Nah, tapi di pembuatan video ini kita malah merasakan kurang waktu. Nah, kenapa? Karena sudah mulai terbiasa. Baik kakak-kakak, terima kasih, kita beri aplaus untuk kakak semua. Terima kasih banyak. Baik, saya langsung lanjut lagi. Saya lanjut ke materi berikutnya kakak. Saya coba buka kembali. Ini setelah masuk ke diskusi ya. Saya coba masuk lagi. Izin share screen kakak. Oke, sudah nampak. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu mari diskusi analisis petakan. Oh, ini sudah tadi kita sudah mendiskusikan ini ya kakak. Selanjutnya saya mau masuk ke ini. Yang Google Doc tadi sudah. Nah, sekarang kita mari berbagi. Oh, tadi sudah semua ini Kak, berarti Kak. Selanjutnya apa ini Kak?
Selesai Kakak, alhamdulillah. Kakak, sehubungan ini sudah selesai kegiatan kita pagi hari ini, sore ya, ini sudah masuk sore. Baik Kakak, terima kasih banyak atas antusiasnya. Kita sudah berbagi pengalaman, kita sudah sharing bersama-sama. Yuk, mari kita foto bersama-sama Kakak. Izin silahkan dibuka kameranya. Kita lakukan sesi pemotretan bersama. Yang tidak berhalangan boleh kameranya dinyalakan. Oke, sudah semua kah? Oke. Ready? Siap? One. Kok hilang gambarnya sebentar? Bentar. Ini punyaku kok hilang semua gambarnya. Jaringan saya aman kah? Halo Kak? Apakah suara saya sampai Kak? Jelas. Kamera belum pada nyala. Suara jelas. Kamera nyala. Kameranya ya nyala, baru punya saya. Nah, Kak Sesi nyala, Kak Sri nyala. Kak Sri malah padam. Kak Ian nyala. Kak Dian sudah nyala. Oke lah, adanya ya. Kita sesi pemotretan ya. 1, 2, 3. Cedit. Oke, langsung saya share dulu. Takut lupa lagi. Saya share lagi ke kelas. Oke, terima kasih banyak Kakak atas antusiasmenya sehingga kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi di kegiatan yang akan datang. Terima kasih.